ya. Ya, ketika kita mendengar kata merdeka itu kan seolah heroik, ya. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan kemerdekaan itu hak segala bangsa, ya, hak segala bangsa dan seterusnya itu. Maka kemerdekaan itu dimaknai bahwa kita negara itu tidak terlepas dari belenggu penjajahan, sehingga ketika diucapkan itu sebuah sesuatu yang heroik, ya merdeka gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita ambil, semangat merdekanya itu yang kita ambil. Tapi kalau merdeka belajar seperti apa? Merdeka belajar itu kan konsep yang dibangun oleh Pak Menteri, ya Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, bahwa peserta mahasiswa itu belajar, ya tujuannya baik ya, agar mahasiswa itu bahagia dalam menempuh pendidikan, itu seneng gitu loh, bahagia, seneng, ya. Jadi bahagia dalam menempuh pendidikan di Jana Badra yang tercinta ini, ya, kampus kebangsaan kita ini, ya. Nah, mahasiswa benar-benar dilatih untuk mandiri, ya, mandiri, betul-betul mahasiswa itu dilatih mandiri, tetapi belajar dengan bahagia, ya. Heroiknya merdeka itu kita ambil, semangatnya kita ambil, tetapi kemandirian ini yang kita bangun. Nah, ini akan dituangkan ke dalam sebuah konsep kurikulum. Kurikulum itu kalau kita mau jalan, saya kuliah di prodi akuntansi Jana Badra yang sangat kita cintai ini, besok kita mau seperti apa? Itu namanya lewat mana? Kemudian jalan yang kita tempuh melalui apa, kita kemudian tahap-tahapan seperti apa. Nah, itu tugasnya Bu Wika itu nanti akan menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru, mahasiswa lama juga. Nah, kemudian merdeka belajar itu paling tepat digunakan sebagai filosofinya, ya, perubahan. Filosofi perubahan. Jadi merdeka belajar itu sebuah filosofi perubahan dan metode pembelajaran. Karena itu sebuah metode pembelajaran, maka dituangkan ke dalam sebuah kurikulum. Nah, kalau kurikulum tanyakan sama Bu Wika, yang ahlinya itu Bu Merdeka itu, Wika Merdekawati namanya. Nanti yang berbicara itu nanti Pak Ninjo Merdekayanto. Jadi dua-duanya itu tokoh di Jana Badra terkait dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu. Jadi nanti bagaimana saya tidak banyak Bu Wika nanti yang menarik nanti yang disampaikan oleh Pak Ninjo. Cuma saya berpesan khusus untuk adik-adik yang mahasiswa baru, kalau ada kesulitan terkait dengan bagaimana nanti LMS-nya, bagaimana kita mau pembelajarannya, bagaimana KRS-nya, nanti Bu Wika itu sama Pak Ronald nanti terbuka untuk diminta untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman kalian itu Bu Wika sama Ronald, tetapi juga ibu-ibu kalian dan bapak kalian itu Pak dan dosen-dosen akuntansi khususnya itu nanti akan selalu membimbing, ya, selalu memberikan, bukan membimbing, ya, menemani adik-adik mahasiswa untuk bagaimana kita belajar dengan bahagia gitu, dengan semangat heroiknya merdeka itu. Ini masih bulan Agustus, ya. Nah, ini dari kami nanti bagaimana nanti tolong Bu Wika adik-adik yang baru khususnya nanti betul-betul didampingi supaya nanti karena ini masih online sehingga dibuka ruang seluas-luasnya supaya nanti adik-adik mahasiswa baru ini bisa betul-betul belajar yang hakikatnya itu belajar dengan bahagia gitu loh, dengan semangat yang luar biasa di kampus kemerdekaan kampus kebangsaan Jana Badra kita ini. Saya kira dari saya itu, kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Kemudian doa kami, ya, adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen, Pak Nindyo, kita selalu diberikan kesehatan supaya nanti kita bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, Bu Wika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Nurwianto, sambutannya luar biasa gitu ya. Saya terus terang sangat terinspirasi. Tadi disampaikan oleh Pak Nurwianto selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, sekaligus juga ini menjadi media mengenalkan, ya, kan teman-teman semua terkait dengan
struktur kepemimpinan. Nah, Pak Nuryanto ini adalah yang menakodai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Nah, berikutnya nanti saya sebenarnya menyelipkan ada acara juga, tetapi ini kebetulan ada beberapa dosen yang belum hadir bergabung. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mempersilahkan dulu kepada Pak Nindyo Cahyo Kresnanto. Beliau adalah Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi sekaligus juga sebagai koordinator MBKM, koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Jana Badra. Selamat malam Pak Nindyo. Sehat Pak Nindyo. Ya, sehat terus Pak Dekan, Pak Nur. Ya, Pak Nindyo, mohon izin Pak, pada malam hari ini kami bersama dengan teman-teman mahasiswa akuntansi, baik yang mahasiswa baru maupun yang sudah berproses bersama kita di pembelajaran prodi akuntansi, tetapi terkait dengan kurikulum merdeka, saya kira teman-teman ini semuanya akan mendengarkan untuk yang pertama kali terkait dengan kampus merdeka. Oleh karena itu, monggo Pak bisa dijelaskan mungkin dan juga semenarik mungkin supaya teman-teman ini muncul rasa optimisme terhadap tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ada semangat untuk merdeka. Merdeka itu adalah dengan gembira gitu ya. Monggo Pak Nindyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, matur nuwun Bu Wika selaku Kaprodi Akuntansi, Pak Nur. Pak Nur, sudah sehat Pak Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu ceria. Kemudian untuk teman-teman sekalian, salam sehat ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Mungkin yang pertama gini Bu, biar agak meriah nih, mohon teman-teman untuk memperlihatkan raut wajahnya dulu gitu, biar saya bisa melihat masing-masing walaupun tidak bisa satu-satu gitu. Yang ini masih... nanti yang nggak kelihatan wajahnya kita tanya aja adik kita gitu Pak Nindyo. Suruh nyanyi gitu loh, kan biar bahagia gitu loh. Jadi santai juga nggak apa-apa ini. Mohon maaf ini Pak Dekan, saya juga menggunakan kaos. Kenapa? Karena biar merasa malam nih Pak Dekan. Iya. Pakai ini rasanya kerja terus gitu ya. Kerja malam makanya saya ini agak santai. Kemudian teman-teman mohon untuk diperlihatkan dulu raut wajahnya, ya, terutama mungkin yang baru yang belum kenal saya gitu. Jadi mungkin saya kenalkan dulu. Saya sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Universitas Jana Badra, di mana tugas kami itu adalah mendorong teman-teman sekalian untuk meningkatkan kompetensi, baik itu teman-teman dosen ataupun teman-teman mahasiswa. Salah satunya juga kegiatannya adalah merunning Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Perguruan Tinggi Universitas Jana Badra. Oke, kayaknya sudah semua ini sudah memperlihatkan raut wajahnya. Biasanya kalau yang tidak itu biasanya yang angkatan yang lama-lama gitu ya. Kemudian mohon angkatan yang baru biar nanti juga bisa paling tidak terhitung gitu. Mohon angkatan yang baru bisa menggunakan reaction raise hand atau apa saja gitu ya. Thumb up juga boleh gitu, biar nanti Bu Ketua Prodi tahu kira-kira yang hadir yang baru itu berapa jumlahnya. Bisa mohon menggunakan ini reaction di bagian bawah. Nah, kalau di laptop itu di bagian bawah itu ada raise hand, ada thumb up, ada apa aja lah boleh, sambil reaction ketawa juga boleh gitu. Bisa teman-teman yang baru? Yang lama nggak usah kalau yang lama ya. Oh, ini ada tangan melandai itu Mbak Vinta. Vina ya, Vina Rosvina. Ya, biar ketahuan yang kira-kira baru-baru Alia, itu berapa. ada Sisilia. Wah, Mbak Sisilia ini dari mana ini Mbak? Arta, ada Arta dia. Ya, cukup. Kemudian Alia. Keren-keren ini. Ya. Oh, udah mandi semua.
ada Mas Dwi. Oh, Pak Ronald itu apa ini? Pak Ronald itu bukan Iya. ya baru itu Pak Pak Ronald Ronald itu lama Coba, ini, Bu. Mami, Bu, ada minta Mami, tolong ada, di spotlight Saya- dulu itu Pak Ronald itu. ada Saya Abang baru Roy, datang Pak, ada. baru Pak. Ya, di spotlight dulu Ada Bu itu. Dewi Pak Lydia. Ronald itu di spotlight dulu biar teman-teman mahasiswa yang Oke. baru kenal ini beliau. Ada. Ini adalah Pak Ronald. sekretaris program studi akuntansi ini Pak Ronald ini. Ada Afif, ya. Ini biasanya kalau Nanda, yang Dian, ada Dian itu Mak Nindyo. ya oke. Iya, Oke, oke, berarti kayaknya kan ini keren. Oke, keren. Ya, udah banyak Kok ya. ada yang nangis ini, siapa ini nangis ini? Dua artis ini ngompo ini. Wah, wes. Emotnya kok nangis, Gus. Ganti Gus. Nah, Ini mahasiswa lama kalau yang nangis itu masa pasti kan. lama loh yang Iya, nangis. pasti kan yang nangis-nangis itu Misalnya mahasiswa gini, lama. kalau masih lama kenapa saya nggak baru itu temannya cakep-cakep gitu kan dia nangis gitu. Dia itu Pak datang duluan. Ya. Oh, datang duluan gitu. Ayo mana dia pokoknya. Ya oke, Training ya apa oke. Alhamdulillah ini teman-teman yang baru banyak yang hadir. Oh, kamu nanti mungkin bisa juga ya dikenalkan teman-teman dosen. Baiklah sekarang kita ke materi utama terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mohon saya diizinkan untuk share screen, Bu. Ya, Ya, sudah. oke. Oke, saya akan menampilkan presentasi agar nanti kita diskusi kita bisa terarah gitu ya. Sebentar, saya carikan. Oke, ini saja. Saya tidak akan lama. Nanti yang lama adalah pembicaraan tentang kurikulum dari Kaprodi ya. Oke, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah transformasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin ini juga berguna bagi teman-teman yang lama, walaupun mungkin kalau teman-teman yang lama itu sudah beberapa kali mendengarkan apa yang saya bicarakan atau apa yang akan kita diskusikan. Kemudian yang pertama, saya selalu menyantumkan bar chart ini untuk teman-teman sekalian agar teman-teman mahasiswa itu juga ikut berbangga bahwa Jana Badra itu bukan universitas yang kecil atau bukan universitas yang ecek-ecek di bawah gitu ya. Saya sampaikan bahwa saat ini Jana Badra itu menduduki ranking 134 dari 2136 perguruan tinggi. Ya, lihat ranking yang 134 di bagian kiri sebelah bawah. Jadi dari total perguruan tinggi yang terikut dalam Kemdikbud ada 2.136 perguruan tinggi. Jana Badra itu sekarang menempati ranking yang ke 134. Saya pikir ini ranking yang cukup bisa dibanggakan karena ini adalah ranking se-Indonesia. Jadi Jana Badra cukup mempunyai nama di kancah perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Jadi kalian patut berbangga dan kita masuk di klaster ketiga ya dari 5 klaster yang ada. Ikut dengan 97 perguruan tinggi yang lain. Jadi kira-kira posisi kita itu di situlah. Harapannya posisi kita akan semakin membaik dan tentunya ketika posisi itu membaik juga lulusan akan semakin membaik dan lulusan itu akan semakin memiliki kualitas yang baik. Salah satunya adalah dengan merunning Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, kalau kita coba telusuri dari awal, kenapa perlu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ini adalah merupakan salah satu amanat Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nanti teman-teman bisa coba download, cari di Google gitu, terkait dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mengamanahkan tentang standar nasional pendidikan tinggi. Di mana dalam amanah tersebut, di dalam salah satu pasalnya disampaikan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi bagi kami atau bagi program studi, bagi perguruan tinggi sifatnya wajib ya memberikan fasilitas, tapi bagi mahasiswa nanti sifatnya adalah berupa hak sukarela, boleh diambil atau tidak gitu. Tapi kalau saran saya karena itu merupakan hak ya kalau hak tidak diambil ya eman-eman gitu, kalau bahasa Jawanya itu eman-eman. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Sayang lah kalau nggak diambil ya, sudah dikasih hak tidak diambil itu kan sayang gitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu sifatnya wajib. Apa yang diberikan hak untuk mahasiswa? Yang pertama adalah
di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa itu berhak mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara 24 SKS. Jadi nanti teman-teman itu kalau sudah mencapai level tertentu atau semester tertentu, kalian tuh nanti boleh belajar di luar perguruan tinggi Jana Badra. Jadi di luar, kenapa penting itu dilakukan? Karena kalian biar memiliki experience atau pengalaman yang berbeda. Bagaimana sih mungkin belajar di perguruan tinggi yang lain selain di Jana Badra dengan beberapa kegiatan yang nanti kita rancang. Jadi di luar ya, belajar di luar dengan berbagai kegiatan yang nanti akan dirancang di dalam kurikulum. Jadi itu sampai 40 SKS, artinya sekitar 2 semester. Kemudian hak yang lain lagi adalah apa? Ditambah lagi. Ini kata-katanya malah luar biasa ya. Jadi di standar nasional itu ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Jadi kalau tadi boleh belajar ya, belajar di luar perguruan tinggi, artinya di luar Jana Badra sebanyak maksimum 40 SKS atau 2 semester, ditambah lagi boleh belajar atau mengambil SKS di luar prodi di dalam perguruan tinggi Jana Badra. Jadi nanti kalau teman-teman ini prodinya akuntansi, seandainya pengen nanti kalau sudah mencapai level tertentu atau syarat tertentu, kemudian diberikan haknya untuk mengambil di luar prodi di dalam PT, nanti bisa mengambil mata kuliah di umpamanya di fakultas teknik, di perguruan di program studi teknik sipil, teknik mesin atau dan sebagainya, atau mungkin mengambil di program studi hukum gitu di Timoho. Kalau di kampus kita kan ada di Timoho, siapa tahu sambil mencari soulmate gitu ya yang hilang gitu, bisa saja nanti kalian mengambil di pembelajarannya di program studi yang lain di dalam perguruan tinggi kita. Kan luar biasa ini. Ini yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi punya hak dua hak utama itu yang diberikan pada mahasiswa. Saya garis bawah lagi, boleh diambil, boleh tidak ya, sukarela. Oke, kalau menurut hemat saya sih ya sebaiknya diambil karena hak gitu ya, baiknya diambil. Sayang kalau tidak diambil. Tapi kalau pengen biasa-biasa saja ya boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana kira-kira struktur kurikulumnya? Nah, struktur kurikulum ini saya sebut dengan struktur kurikulum zaman now. Zaman sekarang itu kurikulum seperti ini. Kalau dulu sebelum ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum itu disusun berdasarkan jumlah SKS tertentu dan mahasiswa itu dinyatakan lulus jika telah menempuh minimal 144 SKS di program studinya. Jadi kalau dulu itu ketika dinyatakan lulus itu kalau sudah lebih dari 144 SKS ditempuh dulu. Ya, totalnya, tapi dia pembelajarannya semua fully di program studinya. Jadi dia tidak pergi kemana-mana. Kalau sekarang, karena tadi ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan perguruan tinggi harus memberi hak mahasiswa untuk menempuh sebagian masanya di luar program studi, struktur kurikulumnya sekarang matematisnya itu kira-kira seperti ini. Jadi 84 itu ada tanda lebih besar, artinya bisa lebih ya. 84 SKS itu harus ditempuh di dalam program studinya. Kemudian yang sisanya, yang 60 itu bisa ditempuh belajar di luar program studi dengan berbagai kegiatan belajar. Terdiri dari 20 dan 40. Tadi 20 adalah belajar di luar program studi di dalam perguruan tinggi, yang 40 itu adalah belajar di luar perguruan tinggi, itu dengan berbagai bentuk pembelajaran. Jadi kira-kira rumusnya ini, 84, 20, 40. Walaupun nanti setiap program studi bisa saja rumus ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan program studi. Jadi yang 20 dan 40 itu maksimal ya. Jadi bisa kurang dari itu. Yang 84 itu minimal, jadi bisa lebih dari itu. Kira-kira sekarang struktur kurikulumnya seperti ini. Ada origin prodi dan kemampuan tambahan yang berupa hak untuk belajar di luar program studinya. 84, 20, 40. Jadi kira-kira struktur kurikulum zaman now itu sekarang seperti ini. Ya, kalau diimplementasikan, itu kira-kira kalau digambarkan seperti ini, Mas dan Mbak. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi yang 84 itu belajar di dalam prodi, yang lingkaran paling kecil ini. Kemudian kalau kalian sudah memenuhi ini, kalian bisa belajar di luar program studi di dalam PT, yang lingkaran warna hijau.
ya, maksimum 20. Ini disebut dengan TDPT. Nah, ini singkatan dari transfer dalam PT. Jadi kalau kalian nanti belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi, nanti ketika kalian belajar umpamanya di prodi hukum, setelah selesai nanti ada proses konversi pengakuan SKS, itu yang disebut dengan transfer dalam PT perguruan tinggi. Kemudian ada lingkaran yang lebih luas lagi, di luar itu lingkaran yang warna biru muda, itu adalah belajar maksimum 40 SKS atau 2 semester di luar perguruan tinggi. Ini yang kami sebut dengan transfer luar perguruan tinggi. Transfer luar perguruan tinggi ini terdiri dari 8 kegiatan belajar. 9 lah ya. Kalau ini karena kenapa nanti ada tambahan 9 ini karena tambahannya baru. Jadi ada 8 plus 1 kegiatan belajar. Jadi yang 40 di luar PT itu bisa berupa 1 pertukaran pelajar. Contoh pertukaran pelajar gini. Seandainya kalian mamanya sudah memenuhi nih syarat tertentu di program studi akuntansi, kemudian kalian pengen, saya pengen belajar yang lain lah selain akuntansi. Kalian mungkin pengen belajar online di Coursera. Coursera itu tempat pelatihan-pelatihan dan pembelajaran itu internasional, itu ada namanya Coursera atau edX gitu. Kalian belajar di sana boleh, ya toh, secara online belajar, kemudian setelah selesai dapat sertifikat of completion, nanti kalian laporkan ke prodi. Bu, ini saya sudah belajar di Coursera, di edX, sejumlah berapa jam tertentu. Ini mohon saya diakui sebagai SKS sebagai bentuk pembelajaran dari luar perguruan tinggi. Itu boleh, teman-teman sekalian. Itu salah satu contoh pertukaran pelajar. Atau kalian mungkin belajar, ini contoh ya, contoh namanya sekarang Teknik Sipil itu sedang meluncurkan program Virtual Student Exchange dengan UTP Malaysia. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu belajar secara virtual di perguruan tinggi luar negeri, bahkan nanti kemudian setelah belajar itu nanti bisa diakui sebagai SKS gitu ya. Itu salah satu contoh pertukaran pelajar. Atau belajar di perguruan tinggi lain di dalam negeri Indonesia boleh. Tapi kalau yang di dalam negeri itu harus ada kerjasama antara Jana Badra dengan perguruan tinggi tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan magang. Ya, jadi kalian juga boleh nih magang atau praktek kerja di perusahaan-perusahaan BUMN dan sebagainya. Ya, sekarang malah justru disediakan fasilitasnya itu oleh Kemdikbud secara resmi. Ada websitenya. Nanti kalian bisa kunjungi website kampusmerdeka.kemdikbud.ac.id. Magang gitu ya, selama mungkin beberapa bulan. Kemudian kalian bekerja penuh di sana dan sebagainya, nanti pulang-pulang dapat SKS gitu. Ya, kemudian ada juga yang mungkin mempunyai teman-teman selain akuntansi mempunyai passion ngajar gitu, mengajar. Kalian boleh mendaftarkan diri sebagai asisten mengajar di SMP, SMA, kemudian kegiatannya itu nanti dilaporkan secara periodik, kemudian diakui sebagai SKS. Kemudian atau nomor 4 itu sebagai peneliti atau riset. Nah, ini juga sedang kami gagas teman-teman sekalian. Kami juga sedang berusaha mengikuti hibah riset keilmuan yang melibatkan mahasiswa ya, 5-10 mahasiswa yang nanti akan diakui atau direkognisi sebagai SKS gitu. Kemudian ada kegiatan proyek kemanusiaan, ada wirausaha, syukur-syukur teman-teman bisa membuat startup. Nah, startup itu nanti kegiatannya itu bisa diakui sebagai SKS dengan mekanisme yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada studi atau proyek independen, ada proyek desa atau KKN tematik. Kemudian yang terakhir ini tambahan di tahun 2021 itu pemerintah menambahkan satu kegiatan yang bisa diakui sebagai SKS, itu adalah kegiatan bela negara gitu ya. Jadi implementasi sekarang yang namanya kurikulum zaman now, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah kira-kira seperti inilah ya. Jadi 84, 20, 40. Itu ada tandanya maksimum dan minimum gitu ya, nanti diperhatikan. Kira-kira ini implementasinya. Selanjutnya, bagaimana implementasinya di prodi akuntansi? Ini saya dapat file kurikulum yang sudah dirancang di prodi akuntansi. Oke. Kemudian saya coba syarikan teman-teman sekalian, kira-kira implementasinya seperti ini. Metrik yang sebelah kiri itu adalah metrik struktur kurikulum Merdeka Belajar yang fully Merdeka Belajar. Oke. Kemudian yang metrik sebelah kanan itu adalah yang
kurikulum yang merdeka, kalau di akuntansi disebut dengan merdeka konvensional, ya, artinya tidak merdeka, tidak fully merdeka. Saya berikan contoh seperti ini. Kita coba lihat dulu metrik yang sebelah kiri ya, teman-teman ya, metrik yang sebelah kiri. Oke, kita lihat yang metrik sebelah kiri. Metrik sebelah kiri, kolom itu adalah tempat pembelajarannya. Yang tadi ada lingkaran kecil, lingkaran lebih besar, kemudian lingkaran besar lagi, gitu ya. Itu kolom. Kolom yang pertama adalah origin prodi. Artinya kalau origin prodi, kalian menempuh pembelajaran semua di program studi. Oke. Kolom TDPT yang ada warna segitiga warna merah itu berarti kalian belajar di luar program studi di dalam perguruan tinggi, transfer dalam PT. Kemudian kolom yang warna hijau, yang ada segitiga warna hijau di atasnya, ada tulisannya TLPT, itu adalah pembelajaran di luar perguruan tinggi yang berupa pertukaran pelajar. Namanya transfer luar perguruan tinggi. Ya. Oke, ini kemudian yang ada segitiga warna hitam, di bawahnya ada tulisan 7 skema, itu adalah pembelajaran yang berbentuk 7 skema pembelajaran atau sekarang tambah 1 berarti 8 skema pembelajaran. Oke. Kemudian yang baris itu adalah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai semester 7. Kurikulum akuntansi dirancang selesai, mahasiswa selesai pembelajaran itu adalah di 7 semester. Artinya kalau teman-teman yang hebat, yang maksudnya yang gigih, kemudian yang betul-betul sungguh-sungguh, itu 3,5 tahun harusnya selesai di program studi ini. Ya, 3,5 tahun itu harus selesai. Kemudian kita coba cek mulai semester 1 sampai semester 7 ya. Kita perhatikan dulu teman-teman yang metrik sebelah kanan. Di semester 1 dirancang bahwa ada 3 SKS yang kalian harus belajar di dalam program studi atau di akuntansi, di program studi sendiri, yaitu di program studi akuntansi. Ada 3 SKS. Artinya ya dosennya dari akuntansi, kemudian ruang kelasnya itu akuntansi, tapi ruang kelas itu bisa dibayangkan sekarang ruang kelas itu tidak harus fisik ya, ruang kelas itu bisa dalam bentuk virtual. Virtual itu artinya learning management system. Kalau kita menggunakan learning management system berarti learning management systemnya program studi itu sendiri. Ada 3 SKS. Kemudian diberikan hak juga yang terarah, secara terarah itu bisa harus mengambil 10 SKS pembelajaran di luar program studi di dalam perguruan tinggi. Nanti kalian ada 10 SKS ini bagi yang mahasiswa baru ya. Ada 10 SKS yang kamu belajar tidak di ruangnya program studi akuntansi, tapi di luar program studi. Nanti kalau nggak salah itu nanti belajar yang mata kuliah dasar umum itu nanti di prodi hukum. Jadi dosennya bukan dosen dari prodi akuntansi, ada 10 SKS. Kemudian ditambah lagi pembelajaran yang di luar perguruan tinggi, bahkan 6 SKS, itu adalah beberapa mata kuliah dasar umum yang nanti kamu belajar tidak di dalam Universitas Jana Badra, tapi justru di luar Universitas Jana Badra, walaupun nanti mungkin menggunakan virtual class ya, virtual class. Kalau nggak salah nanti kerjasamanya ada beberapa universitas yang bekerja sama dengan kita, nanti yang akan memberikan pembelajaran teman-teman yang ada di sini. Oke ya, jadi ada 3, 10, 6 SKS. 10-nya itu belajar di luar perguruan prodi di dalam perguruan tinggi, 6 SKS-nya itu belajar bahkan di luar perguruan tinggi, kan gitu. Oke, kemudian semester 2-nya itu ada 17-5. Artinya 17 itu belajar di dalam prodi, 5 itu belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Jadi nanti harusnya kalian juga kenal nih teman-teman dari luar prodi kalian gitu ya. Kenal walaupun di kelas virtual gitu. Kemudian di semester 3 ada 23. Jadi 20 belajar di dalam program studi, kemudian yang 3 belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Di semester 4 kamu full semuanya belajar di program studi akuntansi 23 SKS. Kemudian yang semester 5 dibagi lagi itu ada 8, 2, 11. Kemudian yang menarik adalah yang di semester 6 nih. Di semester 6 itu kalian betul-betul dimerdekakan ini. Semester 6 itu kalian dimerdekakan. Kalian diberi hak 20 SKS
untuk berkegiatan sesuai dengan keinginan kalian berdasarkan 8 skema pembelajaran tadi itu. Ya, di semester 6 itu kamu kalau pengen magang boleh magang. Sekarang Kemdikbud itu memberi fasilitas program magang bisa diakui 20 SKS. Kalau kalian yang senang wirausaha silahkan wirausaha. Ya, tadi walaupun nanti tergantung dari skimnya program studi ya yang dirancang seperti apa. Kalau kamu senang mamanya membuat startup gitu, berwirausaha, kamu berwirausaha lah gitu. Kemudian kalau kamu pengen KKN tematik. Walaupun nanti setiap kegiatan itu kalian punya supervisor atau fasilitator dosen. Jadi dosen itu harus menjadi fasilitator untuk mencek apakah kalian itu betul-betul berkegiatan. Kalau pengen bela negara ya bela negara, kemanusiaan. Itu betul-betul kalian difasilitasi di semester 6, 20 SKS. Kemudian setelah selesai semester 6, kamu kembali lagi ke prodi untuk menempuh 13 dan 3. Nah, itu baru selesai semuanya totalnya 140 SKS. Oke ya. Ini yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang fully merdeka. Ini dirancang seperti itu. Kemudian kalau ada teman-teman ya saya males lah kalau mau belajar yang 8 skema, ya kamu mau ikut aja sesuai dengan arahan dari prodi boleh. Gitu ya. Kamu mengikuti pola kurikulum metrik yang sebelah kanan ini. Jadi di semester 6 kamu belajar lagi di dalam prodi, kamu tidak belajar di luar. Ya saya pengen lah pokoknya ketemu Pak Nur terus gitu ya, boleh nanti berarti di semester 6. Atau pengen ketemu dari teman-teman pengajar di akuntansi, ada Pak Ronald tadi, ada Bu Ika gitu. Pokoknya saya sudah cinta mati lah dengan mereka. Ya, saya nggak mau lah keluar-keluar ya, pokoknya semester 6 patok bangkrong gitu kalau bahasa Jawa, ya pokoknya belajar di dalam prodi 20 SKS. Ya, jadi ada 2 skema itu, silakan kalian pilih lah. Namanya juga kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 2 skema ini harus kalian betul-betul perhatikan. Oke ya, kalau saya sih ya kalau anak muda ya kalau saya pengennya melanglang buana lah gitu ya. Semester 6 punya kesempatan itu ya saya ambil kalau saya. Oke, ini contoh struktur kurikulumnya. Bukan contoh ya, ini malah justru kurikulum yang sudah ada yang akan diterapkan di program studi akuntansi. Oke. Kemudian bagaimana pengakuannya gitu. Kan yang 20 tadi, yang semester 6 26 fully kegiatan di luar kampus, itu kan harus diakui. Mengakuinya gimana? Bagaimana kalau saya magang, terus saya harus diakui itu seberapa SKS-nya. Itu pengakuannya, standarnya itu sebenarnya rumusnya hanya ini. Ya, 1 SKS itu setara dengan 2.720 menit kegiatan. Walaupun itu nanti kegiatannya semuanya harus terpantau ya, ada logbooknya, ada laporannya dan sebagainya. Jadi kalau kalian berkegiatan 2.720 magang semua, itu baru pengakuannya baru 1 SKS. Jadi kalau mau diakui 20 SKS, kalian harus magang 6-7 jam per hari dalam 1 semester. Kayak orang bekerja itu, dan nanti kalian juga dibimbing dari pihak industri dan dari kampus. Nah, ini difasilitasi ini oleh Kemdikbud. Kemdikbud itu justru sekarang memiliki kerjasama dengan BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya untuk menempatkan teman-teman ini magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi kira-kira penyetaraannya itulah. Kalau kalian pengen diakui 20 SKS ya bekerja 6-7 jam per hari per semester. Kalau ikut riset juga sama, nanti seperti itu. Kira-kira penyetaraannya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya peran dosen terus gimana kalau 20 SKS itu ya? Mungkin teman-teman ada yang mikir, terus saya sudah bayar SKS gitu, terus ke kampus santai-santai saja. Tidak, teman-teman. Karena juga dosen itu perannya jadi lebih ganda. Perannya itu jauh lebih besar daripada dia hanya ngajar sebagai ngajar. Karena nanti di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu peran dosen itu nanti sebagai fasilitator gitu. Fasilitator itu jauh lebih berat daripada hanya ngajar. Ya, karena dia harus menciptakan kalian tuh bisa belajar kritis. Ya, dengan menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif di learning management system. Dia harus mengenalkan kalian ke dunia nyata, mengenalkan teknologi informasi dan mengenalkan kolaborasi. Ini peran dosen itu di situ. Jadi ketika kalian berkegiatan di luar perguruan tinggi, itu kalian juga harus dipantau oleh teman-teman fasilitator. Kami menyebutnya sekarang fasilitator ya, bukan dosen.
itu harus dipantau oleh teman-teman fasilitator ini agar kegiatan kalian tuh betul-betul menghasilkan kegiatan yang bermanfaat yang nanti dapat diakui 20 SKS ketika kalian pulang. Nah, itu bukan pekerjaan gampang ya, karena setiap hari harus ada logbooknya dan sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah pekerjaan yang menarik gitu ya bagi teman-teman dosen gitu. Kemudian kalau kalian sudah kembali, kemudian kalian harus direkognisi kegiatannya itu. Oh, oke, ini sudah 10 SKS, ini 20 SKS, 15 SKS dan sebagainya. Kalian kembali masuk ke KHS kalian. Nah, kalian nanti transkripnya itu ada transkrip kegiatan magang kan gitu dengan capaian pembelajaran A, B, C, D dan seterusnya nanti yang akan direcord oleh teman-teman fasilitator. Ini jadi perannya itu. Kemudian peluang pembelajarannya gimana? Nanti tolong teman-teman ya untuk pertukaran pelajar. Indonesia itu sekarang sudah Kemdikbud sudah menyediakan fasilitas untuk belajar bersama itu namanya Sepada Indonesia. Ya, nanti kalian coba cek di sana, ada beberapa mata kuliah di sana yang kalian bisa ambil, yang nanti kalian bisa ikuti, kalian bisa belajar di sana, nanti begitu pulang kalian bisa dilakukan sebagai SKS. Atau program-program yang lain yang terdiri dari 8 kegiatan itu. Nanti kalian cek ya, cek di kampusmerdeka.kemdikbud.ac.id atau kalian bisa cek di janamerdeka.janabadra.ac.id. Kami juga sudah punya sistem untuk memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan peluang yang baik buat kalian karena kalian betul-betul nanti akan difasilitasi untuk mengembangkan diri kalian, menambah passion yang lain selain passion di akuntansi. Kalau pengen mungkin jadi akuntan yang juga punya hasrat untuk mengajar, untuk penelitian, kemudian untuk membangun desa dan sebagainya, kalian betul-betul difasilitasi. Jadi harapannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menghasilkan lulusan yang betul-betul link match dengan dunia kerjanya. Jadi ketika kalian keluar dari Janabadra dengan kurikulum yang dirancang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, kalian betul-betul ketika keluar tuh kalian sudah betul-betul matang untuk bisa bekerja di pekerjaan kalian di dunia industri, dunia profesional dan sebagainya. Ini persiapan-persiapan kami, saya pikir tidak perlu saya panjang lebar. Prinsipnya kami sudah teman-teman prodi di ekonomi, saya pikir sudah menyiapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian sistem juga sudah kami siapkan untuk merunning Merdeka Belajar Kampus Merdeka. SDM yang tadi saya sampaikan, fasilitator atau dosen juga sudah kita siapkan. Sekarang tinggal kalian ini ya, kalian sebagai objek Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga harus menyiapkan diri dengan perubahan kurikulum yang tadinya hanya kurikulum semuanya belajar di program studi, sekarang kurikulumnya diubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan hak kalian untuk belajar di luar program studi. Ya, semua sudah kita siapkan, tinggal kalian tentunya betul-betul mencermati apa yang harus kalian kerjakan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, teman-teman sekalian, tetap bersemangat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti menjadi pencerahan buat teman-teman sekalian. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa menanyakan ini di forum diskusi yang nanti akan dipandu oleh Kaprodi Akuntansi. Jadi matur nuwun mungkin Bu itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada khilaf salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nindyo yang sudah memberikan gambaran terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman, rasa-rasanya kalau lihat tadi ya tampilannya gitu ya, itu mungkin sesuatu yang baru banget. Kemudian buat teman-teman juga apa istilahnya, waduh begitu datang udah langsung mungkin pengalaman yang teman-teman mungkin sebelumnya belum bisa membayangkan. Tapi yang jelas saya sudah membaca feedback dari teman-teman semua yang mengisi link yang kita sampaikan gitu ya, dan kemudian kita menanyakan apakah teman-teman sudah pernah mendengar terkait dengan Kampus Merdeka. Sebagian besar jawabannya belum pernah.
Kemudian ada beberapa yang sudah pernah tetapi proporsinya sedikit. Dan kemudian apakah tertarik untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan Kampus Merdeka? Jawabannya 100% menyatakan tertarik. Nah, 83 yang mengisi linknya, kemudian di sini hadir ada 79, artinya yang hadir di sini benar-benar tertarik dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi sebelum kita ngobrol lagi lebih lanjut gitu ya, teman-teman semua, mungkin kita selingi dulu itu dengan sesi perkenalan. Nah, ini tadi perjanjiannya adalah saya itu akan didampingi oleh Mas Sekretaris Prodi, Mas Andre. Nah, ini kenapa panggilannya Mas? Karena dia ini masih muda ini. Udah Mungkin belia, Bu. muda belia. Nah, ini. Sekitar 21 tahun. Ya, 21 tahun. Monggo silakan Mas Andre bisa membantu saya untuk memperkenalkan teman-teman dosen Prodi Akuntansi. Baik, Waktunya dipersilakan. terima kasih Kak Wika ya. Saya 21 tahun tuh kira-kira 21 tahun yang lalu juga, Pak. Jadi ya memang sudah pernah saya 21 tahun. Ya, sebenarnya juga agak canggung juga karena saya dosen baru ya di Jana Badria itu, baru berapa tahun Bu? 11 tahun ya. Adik-adik sekalian, masa adik-adik ya, seumuran, teman-teman sekalian. Ya, saya diminta untuk memperkenalkan ini, Mas, saya juga bingung yang diperkenalkan. Dimulai dari kajunya ya, ketua jurusan kita itu Bu Wika Harisa Putri. Wah, saya kalau disuruh menceritakan portfolionya Bu Wika Harisa Putri itu bisa jadi sesi tersendiri nanti. Jadi TV-nya beliau itu kalau dijilid jadi skripsi. Di spotlight, Bu, di spotlight. Ya. Di spotlight sendiri. Ya, nggak apa-apa di spotlight biar yang belum benar bisa. Gimana Pak? Saya di spotlight. Nah, ini Bu Wika, ini ketua jurusan kita, kaprodi kita ya. Beliau ini bidang keahliannya di akuntansi manajemen, ya, sistem informasi akuntansi dan keuangan Islam atau akuntansi syariah. Ya, jadi Anda masuk di akuntansi, Anda bayangin akuntansi yang ribetnya seperti itu. Ini akuntansi syariah, jadi udah ribet bahasa Arab lagi. Jadi ya Anda bisa bayangkan ya jadinya. Keribetannya jangan tikal-tikal. Tikal-tikal tuh bahasa Indonesia apa Pak Ninjo? Berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Berlipat ganda. Nah itu nanti. Tapi itu nanti akan sirna ketika yang ngajar itu Bu Wika. Ya. Jadi Anda lihat wajahnya yang Udah kelihatan ya, Mas. Nah itu Pak Ninjo. Ya. Ya, jadi bidang keahlian beliau itu dan jangan diragukan lagi lah kalau Bu Wika ini mengenai hal tersebut sudah sangat ahli ya. Jadi Anda jangan khawatir mengenai itu. Yang kedua kita punya ini yang Sri Kandi dulu ya. Kita punya Bu Ika. Bu Ika dia nggak Bu Ika ya? Ada dong. Halo Bu Ika. Bu Ika. Spotlight Bu, di spotlight. Ya sebentar dulu. Nah, Bu Ika. Dulu. Saya pastikan dulu ya anak-anak. Oh, lah ini gimana mau di spotlight ini Bu? Nah ini. Biar kemilau. Nah ini Bu Ika ini. Ini Bu Ika. Tidak di rumah ini jadi pakai masker ya. Oh, ya Bu Ika ini senior saya juga ya karena saya paling junior jadi senior saya juga. Bu Ika ini keahliannya di akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Nah, beliau saat ini selain sebagai dosen juga sedang berada di rektorat sebagai wakil rektor 2. Ini juga 11-12 sama Bu Wika tadi kalau saya ceritakan mengenai beliau itu bisa sampai pagi dan bersambung lagi karena prestasinya juga banyak sekali. Ya, prestasinya banyak sekali. Pokoknya kalau pakai kakak gitu ya, Ika, Wika gitu ya. Ika, Wika makanya itu sudah jangan khawatir lah Bu Ika ini beliau mengenyam pendidikan dulu di Malaysia ya Bu Ika ya di tahun berapa pokoknya saya masuk waktu itu nggak ketemu Bu Ika terus belakangan baru datang dan ternyata saya juga miss ya Bu Ika ini seperti itu. Nah berikutnya kita punya siapa lagi ya ini yang sering kan lagi Bu Dewi ada Bu Dewi halo ada Dewi. Pak oh ada Bu Dewi ya Bu Dewi ini banyak membantu di prodi juga beliau sangat
rajin ya. Jadi kalau Anda kapan-kapan mampir ke ruang jurusan, di sana ketemunya kalau nggak saya, Bu Dewi. Bu Wika kadang-kadang ada, tapi sekarang banyak nggak ada. Saya juga bingung kalau nyariin Bu Wika ini harus kemana gitu ya. Cuman saya sekarang tahu tempat persembunyiannya, jadi kalau ada yang nyariin tanya saya, nanti saya tunjukkan di mana. Ya, kalau Bu Dewi ini bidang keahliannya di akuntansi keuangan dan pengauditan. Ya, Bu Dewi. Bu Dewi ini Bu Dewi ya. Nah, beliaunya juga banyak berada di kampus, jadi sering ketemu beliau nanti, dan beliau ini sangat welcome ya kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mau nanya-nanya itu nanti pasti akan diarahkan ke jalan yang benar oleh Bu Dewi ini, jangan khawatir. Itu tadi Sri Kandi dari Ada Bu Yafida. Masih ada Bu Yafida. Ada. Ya, Bu Yafida. Ada lagi Bu Yafida. Wah, ini justru tadi mau saya pakai jadi gong, tapi karena Sri Kandi juga, jadi ya beliau saya perkenalkan sekarang. Bu Yafida Nurin. Ya, Dr. Yafida Nurin. Ini untuk apa namanya saat ini beliau satu-satunya dokter di prodi akuntansi yang sebentar lagi oleh disusul nih, ada temennya bentar lagi beberapa dokter juga. Bu Yafida ada Bu Yafida? Bu Yafida ada ini. Mana ini Bu Yafida? Bu, ayo monggo Bu. Mungkin baru bersiap ini. Bersiap apa nih? Baru pupuran. Pupuran depan, belakang, kiri, kanan ya. Bu Yafida ini, beliau bidang keahliannya di akuntansi keuangan dan sistem informasi manajemen. Ya, seperti misalnya yang lain, beliau portfolionya juga tumpuk undung banyak sekali ya. Dan pengalaman di research, pengalaman konferensi internasional, kayaknya udah gak kehitung itu Bu Yafida itu. Nah, beliaunya juga saat ini aktif di jurusan juga, memberikan konseling dan membimbing skripsi selain keseharian di research dan pengabdian serta pengajaran. Nah, itu tadi Sri Kandi di ekonomi. Ada lagi Bu Ella ya, Bu Wika. Tapi baru fokus ya, menyelesaikan ini baru studi. Fokus untuk menyelesaikan studi doktoralnya, S3-nya. Jadi mungkin hari-hari ini akan jarang Anda lihat di kampus ya teman-teman sekalian, tapi nanti setelah selesai saya pastikan beliau ada di kampus terus. Itu tadi Sri Kandi dari prodi akuntansi ya. Nah, berikutnya, nah ini setelah Sri Kandi itu apa? Yang cowok-cowok Janoko ya. Tapi Janoko itu satu, ini Janoko kok ada. Ada Pak Handoko, ada Pak Handoko di sini? Ada dong. Halo Pak Andri, halo Pak Handoko. Nah, Mas Han, monggo Mas Han bisa ditampilkan. tapi saya wajahnya. off cam ya. Off cam. Ini di rumah saya itu sumuk banget tadi. Ngeliko. Ada indikasi ngeliko ini. OT. Udah foto saya sudah mewakili itu. Sudah mewakili. Pak Handoko pada saat ini beliau bidang keahlian di akuntansi sektor publik dan akuntansi dana desa ya. Itu benar-benar keahliannya beliau. Jadi kalau Anda mau nanya apapun mengenai dua hal itu, ya ke beliau pasti akan terjawab dengan tuntas nanti. Dan saat ini bersama dengan Pak Nuryanto dan Pak Henry, Pak Handoko ini berada di dekanat sebagai wakil dekan 1 ya, bidang akademik, bidang mendampingi Pak Nuryanto untuk berada di dekanat 1. Pak Handoko ini juga portfolionya banyak sekali, penelitian mengenai akuntansi sektor publik, akuntansi dana desa, baik itu di pengabdian sudah tidak terhitung lagi sepertinya kalau dari awal dulu, dan dia juga sangat nggak usah dihitung Pak. Nggak usah dihitung. Iya, makanya saya nggak berani ngitung Pak, nanti nggak selesai kalau saya itu, makanya ini tak terhitung. Nanti sampai pagi kalau dihitung. Itu pun bersambung ya. Bersambung. Ya, beliau cukup sering nanti Anda jumpai di kampus karena beliau cukup aktif. Ya. Berikutnya ada Pak Joko Purwanto Nugroho. Ada Pak Joko ya? Halo Pak Joko. Ada tadi. Pak Joko. Ya, siap. Ya, Pak Joko. Nah, ini Pak Joko. Monggo Pak Joko.
Pak Joko, saya perkenalkan atau mengenalkan sendiri ini kayaknya sudah. Mana wajahnya Pak Joko? Oh, ini wajahnya kok cuma separuh. Muncul separuh. Oh iya, yang separuh ketinggalan. Pak Joko ini bidang keahliannya di akuntansi keuangan sekalian. Ya, jadi bidangnya akuntansi keuangan dan beliau cukup sering Anda jumpai juga di kampus nanti, terutama di sebelah ruang jurusan. Beliau ngekosnya di sana, ruangannya di sana ya. Dan beliau sangat welcome kalau Anda akan menanyakan mengenai proses berjalannya perkuliahan, mengenai bagaimana nanti prospek-prospek ke depannya, itu beliau sangat welcome ya. Dan mengenai akuntansi keuangan juga tidak diragukan lagi lah. Banyak sekali penelitian-penelitian beliau mengenai akuntansi keuangan, baik sendiri maupun join dengan dosen-dosen lain, join dengan mahasiswa, itu banyak sekali. Jadi silakan Anda temui Pak Joko kalau mau ngobrol-ngobrol mengenai akuntansi keuangan. Berikutnya kita ada Pak Yudika, Muhammad Yudika Rifi, ada nggak Pak Yudika ya? Enggak, belum hadir ini. Belum hadir ya? Sibuk, Belum hadir ya? Ya, Pak Yudika ini bidang keahliannya ada di akuntansi sektor publik, di pengauditan dan juga perpajakan. Ya. Dan beliau baru saja tersertifikasi atau mendapatkan izin praktek untuk akuntan publik ya, kalau nggak salah Bu Wika ya. Ya, beliau salah satu dosen yang juga praktisi. Nah, ini kadang-kadang beliau agak sibuk juga ketika menjalankan profesi-profesi tersebut. Tetapi Anda jangan khawatir, beliau setiap ada appointment di kampus atau setiap waktunya beliau berada di kampus pasti berada di kampus ya. Silakan kalau Anda mau bertanya-tanya mengenai prospek kedepannya untuk akuntan itu seperti apa sih? Nah, itu beliau adalah yang Anda jumpai ya. Akan berikan jawaban sangat tepat. Berikutnya adalah pakar kebahagiaan. Nah, ini Anda mungkin bertanya-tanya pakar kebahagiaan yopo. Nah, tapi ini nanti Anda akan tahu ya. Ketika Anda sudah berbicara atau Anda mendengarkan beliau berbicara, ini Anda akan tahu bahwa beliau adalah pakar kebahagiaan. Ada Pak Sungkono di sini? Belum hadir ini. Pak Sungkono juga belum hadir. Wah, ini sayang sekali kalau beliau hadir, mungkin beliau bisa memberikan petuah-petuah yang membuat Anda lebih bahagia pada hari ini. Pak Sungkono ini bidang keahliannya di akuntansi keuangan dan pengauditan. Akuntansi keuangan dan pengauditan, beliau ini salah satu dosen yang senior ada di Jana Badra dan menjadi mentor kami semua juga, menjadi mentor dosen-dosen akuntansi di Jana Badra juga ya, mengenai keseharian dari pribadi yang sangat menarik. Nanti silakan Anda, dan beliau sangat terbuka ya kalau Anda ingin berbicara, ingin berdiskusi dengan Pak Sungkono, ya pasti Anda akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sangat mencerahkan untuk semacam BP gitu ya, semacam guru BP gitu ya. Semacam guru BP, tapi dalam hal yang baik ya, bukan yang terus manggil terus nyeneni, enggak, karena di suhu ya. Saya itu Bu Wika, profil sedikit mengenai dosen-dosen akuntansi. Nanti ketika Anda sudah bertemu, Anda sudah berbicara banyak, Anda akan lebih tahu lagi bahwa dosen-dosen akuntansi atau kami semua ada di sini itu untuk Anda sekalian. Demikian Bu Wika, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andre. Nah, ini Mas Andre ini adalah teman saya gitu ya, teman berbagi suka ini. Kalau dukanya saya nggak pernah berbagi-bagi kok ini. Yang ini, saya rasakan kok duka terus ya Bu. Nah, ini teman-teman semua, ini Mas Andre adalah Sekprodi Akuntansi gitu ya. Jadi nanti kalau di ruang akuntansi, ruang prodi itu ya isinya kurang lebih ya saya, Pak Andre gitu. Kemudian nanti kalau pas ada rapat ya nanti bersama dengan teman-teman yang lain, tetapi jangan khawatir, by appointment teman-teman semua di prodi akuntansi siap untuk membersamai teman-teman dalam berproses pembelajaran. Jadi mungkin sedikit saya highlight juga bahwa di prodi akuntansi mungkin kalau seandainya nanti ada teman-teman yang ini ya mungkin menanyakan gitu ya terkait dengan portofolio dan lain sebagainya, tentu saja kami di prodi akuntansi itu ini ya. Kami di prodi akuntansi itu menyiapkan betul bahwa teman-teman kami gitu di
di jajaran dosen itu kami menyiapkan diri untuk bisa tersertifikasi juga di industri sesuai dengan bidang keilmuan kami masing-masing. Nah, kebetulan di prodi akuntansi dari 10 gitu ya, kita punya 3 gitu. Pak Andre itu konsultan pajak, kemudian Pak Yudika itu KP, KJA gitu ya, dan kemudian satu lagi siapa Pak Andre? Pak Sungkono itu juga KJA itu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kepengen berkarya dan berkarir di bidang-bidang tersebut, maka silakan nanti bisa kita mengagendakan semacam sesi sharing untuk prospek karir ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian barangkali nanti misalnya teman-teman kepengen juga menjumpai, kalau misalnya pas di kampus, Bu Ika ada di Rektorat sebagai Warek 2, Pak Handoko ada di Fakulta sebagai Wadek 1, mendampingi Pak Nuryanto tadi yang sudah membersamai kita di awal tadi, dan kemudian beberapa di antara kami pasti akan ngepost di prodi gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah, termasuk diantaranya adalah ketika nanti teman-teman akan bimbingan skripsi, teman-teman akan bimbingan KRS dan lain sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kebijakan prodi dan informasi-informasi penting terkait dengan Kampus Merdeka. Nah, ini memang betul, ini bagian saya gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nin. Ada beberapa hal yang mungkin ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pengumuman-pengumuman. Mungkin saya juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan misalnya Ibu kapan KRS-nya. Teman-teman ini luar biasa sangat semangat gitu ya, dan kemudian itu terus terang membuat saya menjadi lebih kuat lembur gitu ya, karena teman-teman ini sangat semangat. Tadi kita sudah berkoordinasi KRS supaya lebih istilahnya tidak tergesa-gesa, tidak disiapkan secara tergesa-gesa, akan dilaksanakan di awal minggu depan. Jadi teman-teman tidak perlu istilahnya khawatir gitu ya, di awal minggu depan kita akan segera melakukan proses KRS-an, dan kemudian di waktu yang baik ini ketika kita menuju minggu depan gitu, ada forum semacam ini yang saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua ketemu gitu ya, supaya kita bisa mengenal apa itu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya highlight terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah bersama dengan kami, khususnya angkatan 2019-2020 itu ya. Teman-teman perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kebijakan prodi untuk kurikulum angkatan 2019 dan kurikulum 2020 itu karena kami tidak boleh merunning lebih banyak kurikulum, maka nanti angkatan 2019 dan angkatan 2020 akan dikonversi kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu seperti apa, kemudian nanti bagaimana peta jalannya dari teman-teman semua, yang jelas nanti teman-teman pada waktu akan melakukan pengisian KRS, itu akan kita minta terlebih dahulu untuk bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen pembimbing. Dosen-dosen pembimbing KRS. Nanti akan kita, istilahnya akan kita umumkan lagi gitu ya, nanti plottingnya teman-teman, pembimbingan itu seperti apa dan lain sebagainya, supaya nanti teman-teman bisa berkomunikasi secara lebih intens. Kemudian kami juga berharap proses engagement-nya, proses istilahnya mengenalnya, walaupun kita masih terbatas jarak gitu ya, kemudian terbatas juga medianya masih media online, tetapi kita tidak terbatas secara tidak terbatas secara relationship gitu ya. Jadi kami nanti akan menyiapkan gitu schedule untuk angkatan 2019, 20 dan 21 untuk melakukan proses memahami kurikulum itu secara bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator pembelajaran di prodi akuntansi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini nanti teman-teman saya minta untuk jangan meninggalkan forum dulu gitu ya, karena saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin itu nanti akan menjadi highlight kami pada waktu melakukan proses pembimbingan skripsi lewat presensi yang akan kami sampaikan di
chat sebentar lagi. Nah, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu untuk yang angkatan 2019, 20, dan 21. Untuk teman-teman angkatan 2019 saat ini teman-teman masuk ke semester 5. Angkatan 2020 masuk ke semester 3 dan angkatan 2021 masuk ke semester 1. Semuanya semester ganjil. Nah, kemudian pada struktur kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, pada prinsipnya ada 3 kegiatan yang tidak sama dengan kegiatan yang dulu kita lakukan, yaitu bahwa ada kegiatan-kegiatan yang ditempuh teman-teman semua di dalam prodi, gitu ya, di dalam prodi, di dalam perguruan tinggi. Kemudian ada kegiatan yang ditempuh di dalam perguruan tinggi tetapi di luar prodi. Jadi nanti teman-teman akan mencicipi, gitu ya, mencicipi kuliah, tetapi yang mengajar adalah Bapak Ibu dosen dari prodi yang lain. Nah, ini itu sifatnya ada yang wajib, tapi ada juga yang boleh dipilih secara bebas oleh teman-teman sendiri. Bukan, gimana kalau misalnya saya nggak tahu Bu, saya harus memilih yang mana. Kalau tidak tahu harus memilih yang mana, kami nanti akan mengarahkan teman-teman semua. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, ada skema, teman-teman bisa belajar di luar kampus, tetapi masih dalam skema kuliah. Jadi nanti teman-teman akan mengalami untuk yang angkatan 2021 ini nanti akan langsung masuk ke ini ya teman-teman, akan masuk ke mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Nanti mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ini untuk semester 1 itu diajar oleh dosen-dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari UNY. Nah, harapannya kenapa kita melakukan proses itu karena supaya teman-teman ini punya pengalaman belajar dari luar perguruan tinggi, kemudian punya pengalaman belajar dari luar prodi, dan kemudian juga punya pengalaman belajar di dalam prodi, sehingga teman-teman memiliki jiwa adaptasi yang lebih baik gitu ya harapannya. Karena kenapa toh kok kurikulum Merdeka ini dirancang gitu ya, karena memang ke depan kita itu akan lebih sering menghadapi era disrupsi gitu ya, perubahannya begitu cepat dan kemudian itu menuntut teman-teman untuk lebih agile, lebih lincah gitu ya dalam beradaptasi. Oleh karena itu saya kira mungkin filosofinya adalah supaya teman-teman ini tidak resisten terhadap perubahan. Jadi ketika misalnya ada perubahan, teman-teman bisa dengan nyaman gitu ya mengikuti. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dekan, harus diikuti dengan gembira. Nah, kemudian yang keempat adalah mekanisme belajar di luar kampus. Kita menyebutnya MBLK, Merdeka Belajar di Luar Kampus. Itu apa? Teman-teman kita minta untuk benar-benar terjun ke dunia real gitu ya. Jadi teman-teman ini kan sudah dewasa. Kalau kita ngobrol soal pembelajaran itu ada pembelajaran untuk orang dewasa dan pembelajaran untuk anak-anak. Bedanya apa? Pembelajaran pedagogi dan andragogi salah satunya adalah kalau pembelajarannya orang dewasa itu teman-teman itu belajar untuk menentukan pilihan dan kemudian menerima konsekuensi dari pilihan tersebut dan kemudian melakukan mitigasi. Kalau misalnya pilihan tersebut tidak menyenangkan, maka yang harus saya lakukan apa? Kalau pemilihan itu buat saya menyenangkan, maka saya akan lebih senang ketika seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini pesan untuk teman-teman angkatan 2019, 20, 21 bahwa teman-teman semua nanti akan dihadapkan pada situasi struktur kurikulum yang menuntut teman-teman ini tidak sekedar menjadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya. Kalau sekarang apalagi tidak ada acara berangkat ke kampus, maka teman-teman hanya akan menjadi apa? Kuliah rebahan kan gitu kan. Nah, harapannya dengan kurikulum yang sudah diperkenalkan, kemudian sudah di-endorse dan kemudian juga sekarang menjadi diwajibkan gitu ya, diwajibkan bagi kami untuk memfasilitasi dan diberikan hak kepada teman-teman untuk melakukan memilih gitu ya, memilih apakah teman-teman akan belajar di luar prodi, teman-teman apakah akan belajar di luar kampus dan juga akan beraktivitas belajar pada dunia real, itu nanti diserahkan kepada teman-teman semua. Pilihannya tidak harus sama antara satu teman dengan teman yang lain, seperti itu. Jadi intinya nanti misalnya
teman-teman ini angkatan 2019, 2020, dan 2021, kita semua akan bermigrasi ke kurikulum MBKM. Nah, bagaimana dengan angkatan 2018 dan sebelumnya? Teman-teman angkatan 2018 dan sebelumnya itu saat ini sudah masuk ke semester 7. Mereka sudah berada di tahap akhir, gitu ya. Mereka sudah berada di tahap akhir, dan kemudian mereka sudah lebih banyak fokus dengan menyelesaikan studi, sehingga kurikulum 2011 yang digunakan oleh angkatan 2018 dan sebelumnya itu akan kami pertahankan sampai teman-teman semua di angkatan 2018 ke bawah itu selesai menyelesaikan perkuliahan, gitu ya. Dan kami menargetkan 2018 itu akan selesai pada tahun depan, dan kemudian paling lama-lamanya itu ada perpanjangan kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi dalam 3 tahun ke depan kita akan tutup kurikulum 2011. Jadi nanti di planning-nya Prodi 2023 itu kurikulum 2011 sudah tidak ada lagi dan berganti dengan kurikulum 2021, seperti itu. Nah, teman-teman semua, saya rasa terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian nanti bagaimana dan lain sebagainya, kami akan menyelenggarakan masing-masing masing-masing kegiatan itu secara terpisah. Jadi kalau misalnya nanti saya sampaikan di sini semua, nanti kita bisa sampai pagi. Tetapi misalnya katakanlah ada struktur kurikulum untuk semester 5, misalnya katakanlah ada internship, mungkin saya akan berbagi screen juga, gitu ya, supaya teman-teman punya gambaran, gitu ya, kurikulum kita, gitu ya. Nah, ini sudah terlihat. Sebentar. Nah, saya tunjukkan saja yang jejer. Undangan ini loh, panggilan Pak Puji. Boleh, Bu. Lupa benar saya. Malam ini, malam kedua, besok malam ketiga. Datang ya. Oke. Boleh, Bu. Hah? Apa? Nah, ini. Boleh. Oke. Di awal kita itu punya struktur kurikulum seperti ini, teman-teman. Jadi angkatan 2018 itu menggunakan struktur kurikulum yang ada di paling kiri. Ya, yang ada di paling kiri itu struktur kurikulum angkatan 2018 ke sana, gitu ya. Kemudian angkatan 2019 itu kita menggunakan kurikulum 2019, kemudian setelah itu kita menggunakan kurikulum 2020 untuk angkatan 2020, dan saat ini kurikulum 21 itu kita menggunakan kurikulum 21. Nah, karena struktur kurikulum seperti ini itu tidak diperbolehkan, gitu, maka ini membuat kami harus melakukan penyesuaian sehingga hanya ada 2 kurikulum saja yang boleh berjalan pada prodi akuntansi. Nah, oleh karena itu, karena kita semuanya harus mengadaptasi pada kurikulum merdeka, maka teman-teman yang masih ada kegiatan belajar mengajar dan waktunya masih agak panjang, akan kita transformasi ke kurikulum 2021 Merdeka. Jadi nanti kurikulum 2019 ini, kemudian kurikulum 2020 yang digunakan oleh teman-teman angkatan 2020 nanti akan ditransformasi menjadi kurikulum 2021 Merdeka. Transformasi ini tentu saja membutuhkan penyesuaian, gitu ya, membutuhkan penyesuaian yang dilakukan oleh teman-teman semua. Kenapa perlu penyesuaian? Karena seperti ini teman-teman ini nanti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan bahwa ketika teman-teman itu mengambil mata kuliah, maka akan muncul jalur-jalur semacam ini, gitu ya. Maka akan muncul jalur-jalur semacam ini. Jadi di sini ada jalur Merdeka Belajar dan kemudian ada jalur konvensional Merdeka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah teman-teman ini nanti akan kita arahkan, gitu ya, nanti mengikuti mata kuliah, kalau yang semester 1 mengikuti mata kuliah Pancasila, Kebangsaan, Manajemen Bisnis, dan Pengantar Ilmu Ekonomi ini
nanti istilahnya sesuai dengan jalurnya. Nah, ini di sini kita sudah mulai masuk ke Merdeka Belajar. Kenapa? Karena teman-teman akan diberi pengalaman untuk kuliah di Fakultas Hukum. Jadi ini di sini ada kodenya TDPT transfer dalam perguruan tinggi di Fakultas Hukum. Kemudian di sini ada pendidikan kebangsaan itu dengan Fakultas Hukum juga. Kemudian manajemen bisnis dan pengantar ilmu ekonomi itu nanti dengan prodi ekonomi manajemen dan prodi ekonomi pembangunan. Kemudian setelah itu teman-teman juga akan diberi pengalaman untuk yang semester 1 mengikuti mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini nanti di transfer luar perguruan tinggi, jadi nanti yang mengajar adalah dari UNY gitu ya. Dan kemudian berikutnya hanya ada satu mata kuliah yang diampu oleh pengajar dari prodi yaitu akuntansi pengantar 1. Nah, untuk teman-teman semester 3 gitu ya, teman-teman yang semester 3 itu nanti teman-teman akan muncul satu mata kuliah yang ini transfer dalam perguruan tinggi. Itu nanti akan dengan prodi manajemen, nanti ada mata kuliah penganggaran. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Seperti LMS biasanya gitu ya. Itu tetapi struktur kurikulumnya jadi berubah kalau penganggaran ini menjadi transfer dalam perguruan tinggi. Kemudian teman-teman semester 5 berarti angkatan 2019 nanti teman-teman akan berada pada struktur kurikulum ini gitu ya, atau struktur kurikulum yang ini. Nah, karena kita masih dalam proses negosiasi gitu ya terkait dengan mata kuliah pilihan transfer luar perguruan tinggi, kebetulan kami sudah melakukan negosiasi dengan beberapa perguruan tinggi, ada Universitas Atma Dahlan, kemudian ada UMP, dan kemudian ada UST, maka untuk sementara kita masukkan ke sini gitu teman-teman. Jadi di semester 5 itu kita arahkan mata kuliah di sini ada mata kuliah perpajakan gitu ya. Mata kuliah perpajakan itu kita arahkan untuk teman-teman mengikuti mikrokredensial. Kenapa mengikuti mikrokredensial? Karena kemarin dari hasil evaluasi yang kita lakukan ternyata kebutuhan teman-teman untuk bisa tersertifikasi BNSP untuk keahlian perpajakan itu cukup tinggi, sehingga kami nanti sangat menyarankan teman-teman untuk bisa mengikuti kursus brevet pajak A dan B sebagai pengganti mata kuliah perpajakan. Itu struktur kurikulum dari kami. Kemudian untuk 2019 ada satu mata kuliah baru gitu ya, namanya internship. Internship ini adalah kewajiban teman-teman semua untuk mencicipi iklim bekerja. Nah, nanti ketentuan terkait dengan internship, kemudian bagaimana proses pendaftarannya, proses rekrutmennya, kemudian bagaimana teman-teman harus merunning itu, bagaimana syarat-syaratnya, saat ini sedang dalam proses penggodokan di prodi, dan nanti teman-teman akan diundang secara khusus untuk teman-teman semester 5 untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan internship ini. Nah, kenapa internship ini ada di sini gitu ya di semester 5? Karena kita kepingin teman-teman yang kalau seandainya tidak punya kesempatan untuk melakukan proses merdeka belajar di luar kampus gitu ya, teman-teman punya kesempatan untuk mencicipi bekerja, memilih kemudian masuk ke dalam lingkungan kerja yang nyata gitu ya, kemudian Anda terikat sebagai istilahnya pekerja dan pemberi kerja, penerima kerja dan pemberi kerja seperti itu, supaya teman-teman punya bekal yang cukup. Meskipun nanti di semester 6 teman-teman tidak punya istilahnya tidak punya kesempatan untuk mengikuti magang, tidak punya kesempatan untuk mengikuti KKN tematik, yang 20 SKS itu tidak punya kesempatan untuk mengikuti riset independen dan lain sebagainya. Tetapi kami di Prodi menyiapkan teman-teman untuk semuanya masuk ke dalam proses teman-teman ini berhubungan dengan para pemberi kerja. Itu. Kemudian berikutnya di semester 7 itu ya, yang semester 7 ini kenapa teman-teman itu yang di semester 7 itu kan angkatan 2018 ke bawah ya, itu tidak mengikut di sini karena semester 7 itu di struktur kurikulum yang baru itu hanya ada 16 SKS dan itu pun
sangat ini ya, maksudnya sangat tight gitu ya, hanya ada satu skripsi, kemudian ada 2 mata kuliah, dan kemudian 1 mata kuliah pengauditan 2 itu juga nantinya akan kita arahkan menuju ke mata kuliah mikrokredensial. Oleh karena itu harapan kami sebenarnya dengan menyusun kurikulum seperti ini, teman-teman punya banyak sekali kesempatan gitu ya, punya banyak sekali kesempatan untuk bisa mengembangkan diri itu sesuai dengan peminatannya. Jadi ketika nanti di sini ada misalnya seperti ini ya, mata kuliah pilihan TLPT atau mikrokredensial. Ini tandanya teman-teman boleh kalau seandainya mengikuti kursus di Coursera, edX seperti itu, kemudian setelahnya teman-teman memberikan sertifikat kelulusannya gitu, dan kemudian akan dimintakan pengakuan atau rekognisi untuk masuk ke dalam mata kuliah di sini. Sehingga teman-teman mungkin tidak perlu mengambil yang di sini, tetapi teman-teman sudah mengambil di Coursera, edX, dan lain sebagainya. Atau SPADA misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi itu perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya, selain juga daftar mata kuliahnya ya teman-teman, selain juga daftar mata kuliahnya. Nah, saya yakin bahwa teman-teman di kesempatan malam hari ini mungkin baru istilahnya melihat itu permukaannya gitu ya, melihat permukaannya, kulitnya, dan kemudian kalau seandainya nanti akan istilahnya lebih dalam lagi, teman-teman semua, nanti kita akan bersama-sama berproses ketika teman-teman melakukan KRS gitu ya. Nah, nanti makanya kenapa KRS itu akan kita lakukan secara bersama-sama gitu ya, akan kita lakukan secara bersama-sama, pembimbingannya bersama-sama begitu. Nanti mungkin kami akan melakukan proses pendampingan di masing-masing jadwal dosen ini ya, di masing-masing dosen pembimbing, dosen dosen wali akademik gitu ya. Nah, nanti kemudian proses diskusi itu akan kita jalankan di situ secara lebih dalam. Jadi kalau yang tadi itu informasi sekilas tentang struktur kurikulum Merdeka Belajar, dan kemudian nanti teman-teman akan masuk bertanya ini itu dan lain sebagainya dalam proses pembimbingan KRS. Nah, proses pembimbingan KRS akan kita lakukan di minggu depan. Kami di sini sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan proses konversi, terutama untuk angkatan 2019 dan 2020, dan juga menyiapkan proses perkuliahan untuk angkatan 2021, gitu ya. Dan kemudian harapannya segala sesuatunya bisa berjalan sesuai rencana, tepat waktu. Nanti kita waktunya KRS, kita akan KRS gitu ya. Dan kemudian waktunya kuliah, kita akan mulai kuliah. Nah, setelah ini akan ada beberapa pengenalan-pengenalan. Mungkin kalau seandainya tidak bisa dikenali secara langsung, sinkronus seperti ini, teman-teman akan diberikan beberapa pengenalan tentang misalnya bagaimana media belajarnya. Media belajarnya itu menggunakan Jana Learning, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman ini mau berproses Merdeka Belajar, daftar magang, daftar pertukaran pelajar, daftar KKN tematik, daftar riset independen, maka teman-teman akan berurusan dengan Jana Merdeka, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti di portal, masing-masing portal ada Jana Merdeka, ada Jana Learning dan lain sebagainya, akan ada sosialisasinya. Nah, ketika nanti akan ada sosialisasi gitu ya, saya sebenarnya sangat berharap gitu teman-teman itu kalau ada acara seperti ini bisa mengikuti gitu ya, supaya jangan informasi itu diperoleh dari katanya teman saya gitu. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman kepengen remind, teman-teman sebenarnya bisa melakukan proses reminder lewat menyetel ulang YouTube, karena biasanya kami kemudian akan melakukan proses perekaman ini, kemudian kita upload, dan kemudian silahkan bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kembali, bisa teman-teman mendengarkan, supaya nanti kalau ada informasi yang miss, teman-teman bisa, oh yang di bagian ini nih saya yang nggak terlalu jelas. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses di situ. Nah, saya di awal menyampaikan bahwa kami semua sedang berproses untuk menuju awal minggu yang nanti bisa
secara tepat itu membuat teman-teman bisa terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu kami mohon teman-teman bisa mengisi daftar presensi yang sudah ada di chat. Kemudian setelah itu ada beberapa pertanyaan gitu ya, supaya nanti kami bisa memetakan gitu ya, bisa memetakan oh yang ini ternyata sudah, yang ini belum dan lain sebagainya, supaya nanti kami bisa memberikan tambahan forum semacam ini untuk beberapa kebutuhan yang khusus seperti tadi, misalnya ada pengenalan Jana Learning, kemudian pengenalan Jana Merdeka, kemudian nanti bagaimana proses KRS dan lain sebagainya, itu nanti akan kita sampaikan pada waktu yang berikutnya. Dan kemudian saya mewakili Prodi Akuntansi juga menyampaikan permohonan maaf karena proses orientasi mahasiswa baru gitu, ketika nanti teman-teman akan berkenalan dengan lembaga mahasiswa, berkenalan dengan organisasi yang ada di kita gitu ya, ada dekanat, kemudian ada prodi dan lain sebagainya, itu kan waktunya akan ada di minggu depan. Nah, waktu yang ada di minggu depan ini terpaksa kami dahului gitu ya, terpaksa kami dahului dengan tadi pengenalan kurikulum terlebih dahulu, supaya nanti kalau seandainya kita ketemu lagi dalam forum Permak, kita bisa menyampaikan di bagian mana nih yang mungkin perlu kita berikan penekanan-penekanan untuk menginformasikan kembali, termasuk salah satunya adalah bagaimana nanti teman-teman bisa mengoperasikan Jana Learning, Jana Merdeka dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini dari Prodi itu, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang sebagian besarnya terkait dengan kapan KRS-nya itu kita sampaikan, tadi sudah dikoordinasikan dengan Mas Wadek 1 itu dalam minggu depan, jadi silahkan siap-siap. Kemudian kami tetap memohon teman-teman semua untuk stay di grup akuntansi Jana Badra 1 dan akuntansi Jana Badra 2 gitu ya, kita split di situ supaya nanti informasi-informasi yang kami sampaikan dari Prodi bisa diterima dengan sebaik-baiknya, teman-teman tidak ada yang tertinggal, dan juga informasinya bisa sampai secara tepat gitu ya. Nah, nanti pada kesempatan-kesempatan tertentu ketika teman-teman membutuhkan informasi secara detail, silakan bisa menghubungi saya atau Pak Andre atau juga dengan dosen-dosen yang lain begitu ya. Tetapi mohon bersabar karena pada waktu-waktu ini kami memang sedang sangat padat untuk menyiapkan proses perkuliahan teman-teman semua yang sangat luar biasa, karena proses transformasi ini juga luar biasa, waktunya sangat pendek. Mungkin itu dari kami di Prodi. Nah, teman-teman ada waktu mungkin sekitar 3 atau 4 penanya barangkali akan memberikan tanggapan, silahkan dipersilahkan untuk bisa raise hand dulu supaya kami bisa memberikan kesempatan. Atau sudah cukup jelas, sudah cukup ngantuk. Bagaimana teman-teman yang angkatan 2019, 2020, 2021? Assalamualaikum, Bu. Silakan. Ya, silakan Mas Bambang. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan mengenai SKS pada kurikulum Merdeka, Bu. Nah, untuk beberapa SKS yang kan total kan 144. Betul. Nah, tiap SKS atau tiap mata kuliahnya itu bisa minta ininya nggak, Bu? Minta filenya atau datanya? Filenya, iya. Biar saya mau kalkulasi, mau cekin sama. Betul. Nah, soalnya untuk di KHS saya sekarang atau di transkrip di sekarang tuh itu ada beberapa mata kuliah yang di sini yang tidak ada di ini, Bu, di transkrip atau KHS. Nah, sehingga saya juga mau perhitungkan untuk buat ngambil di semester berikut atau bisa seperti bagaimana, Bu? Oke. Ya, teman-teman
Pertanyaannya Mas Bambang ini nanti akan kita jawab gitu ya, akan kita jawab dengan, sebentar saya bukain dulu dokumennya. Bentar. Saya izin sharing dulu. Nah, di sini. Oke. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman semua itu akan mendapatkan seperti ini. Ini yang sekarang saat ini sedang kami proses dan kami benar-benar tidak tidur gitu ya untuk melakukan proses konversi. Makanya nanti teman-teman semua akan mendapatkan, terutama kata 2019-20 akan mendapatkan seperti ini. Jadi konversi dari KHS-nya teman-teman tadi yang disampaikan Mas Bambang tadi, kemudian akan dikonversi ke kurikulum Merdeka Belajar di sini. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini nanti kita akan memunculkan nilai-nilai teman-teman yang sudah diperoleh gitu ya, yang sudah diperoleh seperti ini. Jadi kalau misalnya kemarin ngambil pendidikan Pancasila, nanti akan muncul juga pendidikan Pancasila, kemudian kebangsaan juga sama. Nah, kemudian ada misalnya katakanlah seperti ini. Di sini teman-teman mengambil mata kuliah yang kata 2020 itu kemarin mengambil mata kuliah ini nak. Hukum bisnis dan pengantar sistem informasi. Nah, untuk teman-teman angkatan 2020 yang kemarin sudah mengambil hukum bisnis dan pengantar sistem informasi karena nilainya sudah ada. Nah, nilai ini itu kami substitusikan ke dalam di sini, nilai internship. Jadi teman-teman yang angkatan 2020 nilai internship ini sudah ada sehingga tidak perlu mengambil internship seperti itu. Karena sudah ditempuh hukum bisnis dan pengantar sistem informasi. Seperti itu. Nah, kalau yang belum menempuh atau kepengen internship, tetap internship, boleh apa enggak? Boleh. Bolehnya gimana, Bu? Bolehnya silahkan ikut mata kuliah internship dan kemudian setelahnya teman-teman boleh memilih apakah mata kuliah internship ini yang akan tampil di surat keterangan pendamping ijazah atau akan tampil di transkrip. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan diperbolehkan memilih karena kami terikat bahwa yang ada di transkrip hanya 144. Nah, kemudian mata kuliah lebihannya ini akan kemana? Mata kuliah lebihannya akan muncul di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi portofolio Anda akan semakin panjang dengan teman-teman menempuh ini. Tetapi kalau tidak mengambil internship bagaimana, Bu? Enggak apa-apa, kan teman-teman sudah punya mata kuliah ini. Nah, ini contoh konversi seperti itu. Kemudian ada juga misalnya di sini statistik bisnis ini teman-teman mengambil, tapi kurikulum 2021 tidak ada statistik bisnis karena itu dijadikan satu dengan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Jadi nanti di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi itu jumlah SKS-nya bahkan hampir mirip dengan skripsi gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman benar-benar akan diberikan materi dari awal sampai akhir itu bagaimana kita mengenal metodologi penelitian, kemudian bagaimana kita bisa istilahnya berpraktek gitu ya, mengolah data, mencari data, mengumpulkan data, filter sampai kemudian nanti membaca hasilnya itu seperti apa, nanti ada di dalam metodologi penelitian akuntansi. Oleh karena itu, kita sementara titipkan dulu di sini satu SKS. Nah, SKS berikutnya kemana? Nanti akan secara otomatis nanti teman-teman akan dapatkan SKS-nya yang tadinya misalnya di kurikulum sebelumnya itu misalnya katakanlah ada 84 SKS teman-teman sudah menempuh, tetapi di kurikulum baru 2021 hanya 82. Tidak perlu khawatir, nanti yang dua itu selama berjalannya waktu itu nanti akan masuk sendiri ke dalam masing-masing struktur kurikulumnya ini. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Bambang penjelasannya dari kami. Jadi nanti tidak perlu khawatir, Mas Bambang pasti akan dapat itu konversinya gitu ya, dokumen konversinya. Nah, dokumen konversi ini yang nanti akan digunakan oleh teman-teman semua gitu ya, angkatan 19, 20 untuk mengambil KRS di semester berikutnya. Oleh karena itu kami sekarang sedang berproses untuk mentransformasi sebanyak jumlah mahasiswanya itu supaya teman-teman semua mendapatkan dokumen konversi tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu Mas Bambang.
Nggih, Bu, mau nanya bentar lagi, Bu. Ya, boleh. Tadi kan yang di Bu tunjukkan kan itu yang sertifikat bisnis nanti dia akan dikonversikan ke dalam metodologi penelitian akuntansi menjadi 4 SKS. Nah, at least katakanlah kan pada ini sebelumnya sertifikat bisnis kan dia bernilai 3 SKS. Nah, dan metodologi penelitian akuntansi dia bernilai 3 SKS juga. Nah, semisal kalau dibawa ke kurikulum baru dengan metodologi penelitian akuntansi 4 SKS, berarti sertifikat bisnis yang minus 2 SKS tadi tetap akan diakumulasikan, Bu. Jadi nanti akumulasinya akan berubah kepada mata kuliah yang juga berubah SKS-nya. Misalnya begini, teori investasi. Semester kemarin itu diakui 2 SKS, tetapi sekarang 3 SKS. Nah, kalau sudah dapat nilai teori investasi kemarin yang nilainya hanya 2 SKS, kita akan mengkonversinya itu ke dalam teori investasi 3 SKS. Seperti itu, Mas. Tadi yang saya sampaikan bahwa nanti pengakuannya akan bertahap. Sehingga nanti sampai dengan selesai, kalau haknya misalnya yang sudah ditempuh oleh Mas Bambang itu 84, masih kurang 60, saat ini dengan konversi itu baru diakui 82, kami masih utang 2 kan. Nah nanti pada waktu selesai 144 itu, nanti teman-teman juga akan mendapatkan haknya 144. Bagaimana caranya? Salah satunya tadi, konversi itu ada yang tadinya kamu itu ngambil mata kuliah tersebut 2 SKS, kemudian saat ini ditransformasi ke kurikulum yang baru menjadi 3 SKS. Dan sebaliknya, ada juga yang tadinya tuh 3 SKS, kemudian menjadi 2 SKS. Seperti itu, Mas. Jadi jangan khawatir kalau untuk yang terkait dengan jumlah antaranya teman-teman yang kemarin ditempuh, dengan yang saat ini konversi kurikulum itu, kita sudah berhitung tidak ada yang rugi gitu ya. Jadi konversi kurikulum itu sudah dihitung sedemikian rupa supaya mahasiswa itu tidak rugi. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi dari siapa ya tadi? Kak siapa tadi ya? Saya nggak terlalu hafal ini tadi yang resign terus sekarang udah nggak resign lagi. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan, Mas Dwi. Ya, selamat malam Bu Wika. Selamat malam. Kenal saya Dwi Ya. calon mahasiswa baru dari kelas karyawan, Bu. Mungkin Oke, ini siap Mas Dwi. dibahas banyak yang bukan kelas karyawan. Mungkin saya menanyakan yang untuk kelas karyawan, Bu. Ya. Yang pertama, Bu, bagaimana sistem atau pemberlakuan terhadap kurikulum yang baru ini terhadap kelas karyawan, Bu. Yang pertama itu nanti pemberlakuannya apakah sama di kurikulumnya dengan mahasiswa yang karyawan atau tidak gitu. Yang kedua, untuk KRS, sistem KRS besok mulainya kan minggu depan itu nanti kalau untuk kelas karyawan itu apakah ada pembimbingnya atau kita harus apa untuk sistem KRS-nya di minggu depan gitu dengan yang sebagai karyawan sebagai mahasiswa untuk kelas karyawan. Yang selanjutnya, Bu, atau yang terakhir mungkin untuk mata kuliah kelas karyawan ini apakah bisa kita ketahui, Bu, untuk apa saja di semester ini yang bisa kita ambil untuk mata kuliahnya supaya kami untuk siap-siap, karena kan kemarin kami sudah berkoordinasi juga dengan Bu Yohana ya terkait dengan kami transfer kuliah ke Jana Badra. Ada 144 SKS, kemudian kita baru diakui ada kurang lebih 70 sekian, ada 74 sekian gitu. Dan itu nanti mohon kita diinfokan di semester ini mata kuliah apa saja yang bisa kita ambil. Gitu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Terima kasih Mas Dwi. Salam kenal juga. Selamat datang di komunitas knowledge sharing Project Akuntansi. Mudah-mudahan Mas Dwi bisa enjoy gitu ya, berproses belajar bersama kami. Kemudian pertanyaan pertama terkait dengan kurikulum. Apakah kurikulum itu sama antara kelas A dan kelas B?
Jawabannya adalah sama, Mas Dwi. Nah, nanti kalaupun ada perbedaannya itu tidak di konten. Artinya begini, teman-teman di kelas karyawan juga memiliki hak yang sama dengan teman-teman di kelas reguler ya, di kelas fresh graduate. Hanya saja perbedaannya mungkin kalau misalnya teman-teman di kelas karyawan itu boleh tidak mengikuti internship, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kan sehari-hari juga sudah terikat dengan pekerjaan. Kemudian di kurikulum Merdeka ini, ketika teman-teman tidak mengambil Merdeka konvensional, teman-teman itu boleh mengambil Merdeka belajar di luar prodi gitu ya. Jadi kalau misalnya kami punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian ada mata kuliah ABCD yang kita tawarkan, teman-teman ini boleh mengambil itu. Kemudian kuliahnya di perguruan tinggi yang lain yang menyediakan konten tersebut. Dalam artian kita melakukan proses Merdeka Belajar ini karena kita proses perkuliahannya online. Jadi misalnya katakanlah teman-teman ini ngambil mata kuliah di perguruan tinggi yang tidak ada di Jogja, katakanlah seperti itu, kita tetap bisa kuliah bersama dengan mereka. Kemudian kelasnya juga campur dengan kelasnya mereka, begitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman ini harapannya punya jaringan yang banyak, teman yang lebih banyak, dan kemudian kalau misalnya mau wirausaha dan lain sebagainya, nawarkan dagangan. Kalau misalnya mau profesional, teman profesionalnya juga lebih banyak dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya haknya diberikan secara sama. Nah, untuk teman-teman yang istilahnya alih jalur itu ya, karena alih jalur itu kan khusus ya, khusus itu dalam artian pengakuannya itu per masing-masing mahasiswa itu kan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi tidak perlu khawatir teman-teman, yang kemarin sudah diakui itu nanti akan masuk ke dalam konversi tadi itu, sehingga tidak perlulah ada kekhawatiran teman-teman ini nanti tidak diarahkan mata kuliah yang harus diambil apa dan sebagainya. Itu adalah tugasnya dari kami selaku dosen pembimbing akademik gitu ya. Jadi baik kelas pagi maupun kelas malam semuanya KRS untuk saat ini akan kita dampingi. Jadi kalau perlu bahkan KRS-nya nanti bareng-bareng kita. Ngisi KRS-nya bareng-bareng supaya nanti kalau misalnya pegang dokumen gitu ya, pegang dokumen, loh ini punya saya sudah, punya saya belum dan sebagainya. Oh berarti yang ini diambil, yang ini tidak diambil, misalnya seperti itu. Nanti akan ada pendampingannya Mas Dwi. Jadi jangan khawatir, dan saat ini memang kami itu betul-betul sedang sprint untuk menyiapkan dokumen yang tadi saya tunjukkan. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan daftar mata kuliahnya dan sebagainya, tenang saja. Nah, daftar mata kuliah dan lain sebagainya itu nanti akan ada di teman-teman. Kalau yang teman-teman baru angkatan 2021 tentu saja kalau yang masih fresh gitu ya, itu kosong di konversinya tadi gitu kan, karena belum ada nilainya. Tapi untuk teman-teman yang misalnya masuk 2021 dengan sistem alih jalur, maka sudah ada nilainya berdasarkan dari pengakuan yang kemarin kan seperti itu. Nah, nanti tinggal di bagian mana nih yang masih kosong dan kemudian harus diisi KRS-nya. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman kalau seandainya, Bu, loh kok ini ya Bu, punya saya, kan saya kemarin konversinya ini, misalnya katakan seperti itu, nanti kita bisa kita bisa match-kan. Tapi pada prinsipnya semua data konversi itu saya mengetahui, saya menyimpan juga di dalam folder saya, jadi dengan mudah saya bisa mengontrol kalau seandainya misalnya teman-teman ini apakah sudah terkonversi ke mata kuliah dengan kurikulum MBKM atau belum, seperti itu. Dan kemudian kalau untuk teman-teman yang kelas karyawan itu bahkan pilihannya kalau seandainya misalnya tetap kepengen ikut internship misalnya karena pada waktu itu tidak tidak sedang dalam terikat pekerjaan, tetap kepengen ikut internship boleh. Kemudian bagaimana kalau dengan pengalaman kerja yang sudah ditempuh. Kami ada mekanisme mengakui itu sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti teman-teman yang punya pengalaman kerja dan itu berjalan pada waktu teman-teman ini menjadi mahasiswa gitu, dan kemudian itu sesuai dengan bidang akuntansi, relevan dengan bidang akuntansi, bekerjanya itu sesuai dengan bidang akuntansi, maka itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Tetapi terkait dengan SKPI akan kita sampaikan berikutnya di agenda berikutnya. Jadi kita itu punya jana protrek, kita punya jana learning, kita punya jana merdeka yang tiga-tiganya harus dipahami oleh teman-teman semua. Tetapi tidak perlu semuanya harus sekarang berat gitu. Nanti akan satu-satu ada waktunya dan kami dengan senang hati mendampingi teman-teman semua. Gitu Mas Dwi. Cukup penjelasannya? Ada yang terlewat? Siap Bu. Oke. Bu. Terima kasih Bu Rika. Ya.
Iya. Ya. Ada yang lain? Teman-teman? Oke, saya kira mungkin teman-teman sudah sangat merindukan saat-saat nanti di mana kita ketemu untuk saling KRS bareng gitu ya. Kemudian teman-teman menemukan atau menerima hasil konversi dan kemudian oh berarti saya yang belum ngambil ini itu dan lain sebagainya. Kita siapkan teman-teman sekuat tenaga untuk angkatan 2019, 2020 dan juga 21 yang tadi alih jalur. Kita siapkan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu sampai dengan akhir minggu ini kita selesai mengkonversi semuanya. Kemudian untuk angkatan yang baru masuk, baik transfer maupun yang fresh, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pembimbingan karena ini kebetulan untuk struktur kurikulum di akuntansi itu teman-teman akan langsung menikmati proses pembelajaran Merdeka Belajar dengan transfer luar perguruan tinggi. Jadi nanti selain kuliah di Jana Badra, teman-teman juga akan merasakan proses perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu gambarannya dari kami gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya ini juga sudah malam, sudah jam 9 gitu ya. Beberapa di antara Bapak Ibu ini sudah membutuhkan waktu istirahat lebih lama gitu ya, karena sudah seharian penuh gitu beraktivitas. Pak Andre udah langsung senyum gitu karena dia termasuk yang merasa butuh waktu istirahat lebih lama gitu ya. Nah, sementara kalau yang masih sprint menyelesaikan dokumen berarti ya masih sprint gitu kan. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Nurwianto, luar biasa sekali bisa mendampingi dan membersamai kita semua. Kemudian Pak Nindyo Cahyo Kresnanto, terima kasih sekali Pak. Nanti teman-teman akan banyak sekali kesempatan untuk bersama dengan beliau gitu ya, dalam berbagai kesempatan, berbagai sosialisasi dan lain sebagainya. Beliau memang artisnya gitu ya, sementara ini masih berperan sebagai artisnya gitu. Kemudian berikutnya lagi nanti kita akan ketemu di sesi KRS dan lain sebagainya. Nanti kita akan ada punggawanya Mas Wadek 1, Mas Handoko, Pak Handoko Arwi Hastoro tadi itu sebagai Wadek 1, kebetulan juga dosen prodi akuntansi juga. Nanti kalau ada kebutuhan untuk dispensasi SPP gitu nanti ada Bu Ika Wakil Rektor 2 gitu ya. Itu juga dosen prodi akuntansi gitu. Itu juga nanti akan membersamai teman-teman semua. Kemudian ada juga di sini Bu Dr. Yafida, kemudian ada Mbak Bu Dewi, kemudian ada Pak Joko dan kemudian saya dan Pak Andre yang nanti tentu saja akan selalu bersama dengan teman-teman dan menjadi fasilitator pembelajaran bagi teman-teman semua. Terima kasih sekali atas kesempatannya bergabung dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam waktu yang tidak lama gitu ya untuk bersama-sama melakukan proses pembimbingan KRS. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan yang paling penting kita semua berada dalam keadaan sehat gitu ya. Amin amin. Oke, terima kasih teman-teman semua yang belum absen mohon untuk bisa absen gitu ya, untuk bisa mengisi link presensi. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan kemudian mohon untuk ditunggu informasi berikutnya. Biasanya akan kami sampaikan di grup WA. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses grup WA tersebut kalau seandainya ada informasi-informasi penting dari Prodi. Jadi tetap dipantau grup WA-nya. Nanti kami juga akan melakukan blasting dengan beberapa media yang lain juga. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Saya kira cukup ya Pak Andre. Ya, saya sudah. Cukup ya. Ya. Gambarnya dulu, Bu. Oh, diambil gambarnya dulu. Oke. Teman-teman silahkan wajah ngantuknya biar bisa ditampilkan gitu ya. Ini kuotanya harus cukup ini Pak kayaknya biar wajahnya bisa tampil gitu. Mohon untuk tidak meng-off kamera sebelum proses pemotretan selesai ya supaya nanti nggak bergeser ininya, frame-nya. Oke. Saya ambil frame 1 gitu ya, teman-teman. 1, 2, 3 senyum. Kemudian saya ambil frame 2. Jangan off kamera dulu, teman-teman semua.
Wih, bergeser ini. 1, 2, silakan senyum. Kemudian di frame berikutnya. Wah, ini frame 3 ini tidur semua ini. 1, 2, barangkali ada yang senyum ini. Senyumnya dalam hati ini. Oke, terima kasih. Sudah semua ini. Oke, terima kasih sekali teman-teman semua. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan dari kami selaku penyelenggara forum. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan kita ketemu lagi tidak lama dalam forum yang lain setelah ini. Terima kasih, salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya.